Saudara, semalam tadi, malam kemarin saya mencoba untuk melihat lagi aspek dan fungsi daripada nama Immanuel. Saudara, itu dahsyat sekali. Ya, itu di luar jangkauan pikiran saya sebagai manusia. Seorang yang mempunyai Immanuel, dia mempunyai sesuatu kekuatan ilahi yang dahsyat. Saudara, jarang sesuatu dari perjanjian lama diberi nama dan nama ini dipakai untuk perjanjian baru. Salah satunya yang istimewa adalah Immanuel. Katakan Immanuel. Saudara, Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Saudara, apa maknanya? Maknanya saudara nggak boleh jauh. Kalau disebutkan, ya saudara, polisi menyertai Bapak A. Saudara, apa maksudnya? Bapak A harus dekat dengan polisi. Polisi ini harus dekat dengan Bapak A. Karena menyertai. Saudara, bukan polisi ini ada di kantor polisi dan Bapak A ada di sini. Saudara, itu tidak menyertai. Makna kata menyertai berarti saudara dan dia yang katanya menyertai saudara itu dekat. Katakan itu harus dekat. Bila menjauh tidak disertai. Ya, jadi jelas tahun ini apa maksudnya? Tema ini adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dari tahun-tahun kemarin. Lebih dekat dari tahun-tahun kemarin. Katakan saya harus lebih dekat kepada Tuhan Yesus, Sang Immanuel, dari tahun-tahun yang lampau. Amin. Saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 14, di sini kita melihat ayat yang kurang baik, yaitu ketika Raja Ahaz, Raja Israel, dia ketika ditawari oleh Nabi Yesaya, kamu itu mintalah sama Tuhan, jangan kamu bersekutu dengan musuh Tuhan untuk melawan musuh-musuhmu. Ya saudara, bagaimana zaman dulu strategi dan setting peperangan, semuanya harus terbuka dilihat mata. Kalau nggak dilihat mata, maka tidak percaya bahwa terjadi sesuatu peperangan. Saudara, beberapa negara mau menginvasi Israel dan mau menyerang Raja Ahaz. Tapi Raja Ahaz lebih percaya menyewa tentara asing. Saudara, daripada meminta pertolongan Tuhan. Saudara, ini mengindikasikan, ini menunjukkan bahwa Raja Ahaz itu jauh dari Tuhan Allah Yehova. Dia jauh, makanya dia tidak begitu kenal, tidak begitu percaya kepada Tuhan Allah. Dan dia lebih percaya pada yang kelihatan di muka mata. Aku harus bayar orang saja, daripada aku percaya pada dia yang gak kelihatan. Saudara tahu bedanya? Itu sebab ketika Nabi Yesaya mengatakan, kenapa sih? Kenapa kamu gak minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan kepadamu? Apa jawab raja ini? Raja yang congkak ini berkata, aku gak mau bikin repot Tuhan. Coba, saya mau tanya, ada di antara kita yang tidak mau bikin repot Tuhan? Tolong angkat tangan. Saudara, kita semua memang akan mengalami pekerjaan Tuhan. Kalau kita mengatakan, aku gak mau doa, aku gak mau bikin repot Tuhan. Saya mau saudara menjawab, orang ini orang apa? Orang apa? Orang tidak tahu. Orang yang sombong. Orang yang angkuh. Orang yang terlalu besar pedenya. Dia mengatakan, aku masih punya harta, simpanan Israel ini adalah sekian ton emas. Cadangannya banyak sekali, untuk bayar tentara itu sedikit. Saudara, itu sebab dia menjawab kepada Nabi Yesaya, Nabi, gak perlu aku minta tolong kepada Tuhan, bikin repot Tuhan. Ini satu-satunya pencatatan Alkitab bahwa seorang manusia berdosa dan lemah
mengatakan dia tidak mau bikin repot Tuhan. Ini satu-satunya pencatatan Alkitab. Saudara, itu sebab kita harus paham. Kenapa ya? Karena Raja Ahaz tidak percaya 100% kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia jauh dari Tuhan. Dia tidak pernah mengalami mujizat terjadi. Dia tidak pernah mendengar suara Allah begitu jelas di dalam relung hati dan kedalaman pikiran dia. Dia anggap Allah seperti dewa dan dewi yang lain yang ada berserakan di Israel dan di luar Israel. Setiap dewa mempunyai harga yang harus dibayar oleh orang-orang kaya supaya patung itu bisa dibawa pulang ke rumahnya dan menjadi sesembahannya dan menjadi kekuatan dia untuk dia berdagang, untuk dia selamat, untuk dia safe. Dia percaya pada cara-cara duniawi. Bagaimana rakyatnya melakukan demikian. Waktu itu Israel jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita jauh dari Tuhan. Saudara, Tuhan kepingin supaya kita dekat dengan dia dan dia dekat dengan kita. Tetapi kita yang tidak kepingin. Kita kepinginnya jauh dari Tuhan. Bila tahun ini kita masih punya pikiran dosa dan iblis tersebut, maka saudara memang saudara nggak layak. Memang saya nggak layak terima mujizat dan terima sorga dalam hidup kita. Itu sebab, katakan itu sebab, saya harus nyadar bahwa mulai pagi ini saya harus dekat dengan dia. Immanuel. Katakan Immanuel. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya tuliskan bagi peragu, orang-orang yang ragu akan kuasa Allah. Saudara, inilah Yesus yang melakukan mujizat. Dus nama Immanuel diberikan oleh Tuhan kepada Maria, perawan Maria, supaya begitu dilahirkanlah Yesus, saudara, maka Maria harus memberi nama. Hendaklah kau namai dia Immanuel, saudara. Dan itu sebab begitu Yesus dilahirkan, maka Maria memberitahu namanya lebih dahulu daripada Yusuf. Karena Yusuf hanyalah pendamping saja. Yang berkontak dan berhubungan langsung dengan Allah adalah Maria. Jadi Maria diberi hak yang tidak pernah ada hak itu terhadap wanita Israel dan wanita manapun di zaman itu. Di mana paternalistik, yaitu ayah, yaitu laki-laki harus jadi kepala. Laki-laki harus kasih nama. Satu-satunya di dunia wanita memberi nama. Karena dia telah menerima suara petunjuk dari Allah melalui Gabriel. Dan itu sebab begitu dia bersalin dan melahirkan Yesus di sebuah kandang di luar kota Bethlehem, dia langsung mengatakan, anak ini namanya Immanuel. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yusuf terdiam dan dia tahu yang berhubungan dengan Allah adalah Maria. Jadi Maria yang mendengar itu firman, itu perintah, harus kasih nama siapa? Ya, saudara. Maka itu saudara, bagi para peragu yang bimbang, yang tidak punya keyakinan yang 100% akan kuasa dari Allah, saudara, inilah tandanya. Yaitu seorang bayi yang bernama Immanuel. Dia lahir untuk melakukan mujizat. Jadi barang siapa yang mempercayakan hidupnya kepada Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus, maka dia akan berlangganan mujizat. Saya kasih tahu berita jeleknya. Ini tidak berlaku bagi mereka yang undur dari Tuhan. Ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai kedekatan dengan Allah seumur hidup.
Di dunia, saudara, orang kalau sakit gawat, dia minta didoakan, dia mau dekat, dia nangis untuk supaya mujizat terjadi kepada dia. Itu di dunia, saudara. Tetapi saya kasih tahu kepada Tuhan, kepada saudara, bahwa Tuhan tidak akan berkenan menjawab dia. Karena riwayatnya, katakan riwayatnya, jauh dari Tuhan. Ingat ya, dengar. Ojo lali, sampai mati. Barang siapa yang jauh dari Tuhan, Tuhan akan menjauh dari dia. Dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara paham. Kenapa dikasih nama Immanuel? Tuhan menyertai kita. Siapa kita? Siapapun yang percaya. Siapapun. Bukan hanya orang Yahudi pada zaman dahulu. Tapi siapapun yang percaya bahwa Yesus Kristus Sang Immanuel, Sang Mesias, diutus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan dia. Orang ini berhak untuk mengalami dan menerima mujizat. Dan saya tegaskan bahwa saudara yang datang pagi ini dan yang mempunyai ikrar dalam batin saudara, dalam pikiran saudara, di dalam keinginan saudara yang bebas, bahwa saudara sepanjang umur hidup saudara yang tersisa mau dekat dengan Tuhan, supaya saudara disertai oleh Dia, saya tegaskan saudara adalah orang bahagia di dalam dunia ini. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saya tuliskan bagi para peragu akan kuasa Allah, Yesus adalah tanda mujizat supaya dia datang, dekat, dan percaya dan menerima Yesus di dalam hidup pribadinya. Katakan amin. Itu sebab saudara, dengan pendahuluan ini saya perlu mengajak semua saudara, pilihlah yang menguntungkan saudara. Betul apa tidak? Ibu, bapak, saudara-saudara semua, kalau ke toko mau beli satu alat elektronik atau mau ke pasar membeli beberapa jenis daging, dipikirkan daging mana, alat mana yang paling menguntungkan. Dari segi ekonomisnya, murahnya, dari segi gizinya, dari segi enaknya. Kalau cuma bergizi tidak enak, nggak mau dimakan. Tanya sama anak-anak yang menerima itu, saudara. Jadi banyak pertimbangan seorang ibu memilih daging, memilih jenis masakan, atau saudara memilih sesuatu perlengkapan, peralatan elektronik barangkali, handphone barangkali atau gadget. Saudara-saudara tidak begitu saja. Aku bisa, aku kuat kok bayar ini, tak beli ini. Saudara, engkau pikir berulang-ulang, apakah aku akan mengambil ini atau yang ini? Saudara, sekali lagi saya tekankan, ambillah yang menguntungkan saudara. Jangan ambil yang bikin saudara gak karu-karuan ruginya. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya kita semua menyadari, kembali kepada iman kita kepada Yesus. Orang yang jauh dari Tuhan gak bisa milih. Ketika saya tidak bisa milih, iblis membisikin saya. Iblis menyodorkan kepada saya, pilihlah ini. Hai pendeta, pilih ini. Saudara, iblis selalu siap dari jarak jauh untuk mencari kesempatan untuk menghancurkan saya dan menghancurkan saudara. Itulah kerjaan dia. Yesus berkata, iblis bapakmu itu adalah pembohong dari awal kejadian alam. Dan dia adalah pembinasa, dia adalah pembunuh dari sejak awal. Jangan dekat-dekat sama dia. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara mesti dideketin sama iblis. Gak bisa tidak. Kalau gak percaya, tanya sama iblis. Itu sebab saudara hanya punya satu pilihan. Katakan, saya hanya punya satu pilihan. Tidak ada alternatif. Di mana saya harus dekat Tuhan Yesus sampai mati dalam nama Yesus. Amin.
Saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. God with us. Allah beserta kita, saudara. Dan ini mempunyai tanda kata Allah menyertai kita, ya saudara. Saya beri tanda aktif di sini, yaitu Tuhan memberikan sesuatu keyakinan yang diberkati. Banyak keyakinan-keyakinan di dalam dunia di mana Allah tidak ikut campur. Tetapi Immanuel adalah cara Allah untuk ikut campur dalam hidup kita. Katakan, Immanuel adalah cara Allah untuk ikut campur dengan saya. Dia mau menangani semuanya di dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin. Tidak diragukan. Tahun-tahun yang lampau, begitu juga saudara sudah mengalami dan menerimanya. Saya yakinkan saudara, apa sebab? Karena Tuhan adalah Immanuel. Dia mau menyertai kita semua sampai kita tidak menjadi seorang yang berjalan lonely dan sendirian saja. You'll never walk alone. Jesus Christ, in the name of Emmanuel, still be with you, or except unless you're not faithful to Him. But whilst you are faithful to Him, God be with you, Emmanuel. And it means that your life, your future, and your death, kematian, adalah sesuatu yang istimewa, indah, dan berharga di mata Tuhan. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Kalau saya mengatakan kematian kita indah dan berharga di mata Tuhan, kita semua kepingin. Kita lebih kepingin itu daripada mempunyai rumah yang luar biasa, indahnya dan mahalnya. Saudara, Yesus berkata, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia, tetapi jiwamu binasa? Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, tahun ini, saudara, mumpung masih awal, saya akan memberikan pada saudara satu keyakinan, siapa yang bakal menyertai engkau, yang menghindarkan semua malapetaka, mara bahaya, dan semua prahara dari hidup saudara. Hanya Yesus. Dengan kalimat God with us, Allah beserta kami. Kalau saudara bangga dengan nama Immanuel ini, maka saya yakin tahun ini saudara akan berkemenangan dan berjaya. Dan tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. I just want to repeat again. This year is your year. It is God's year that God will provide everything for you that He not yet gave to you last year or before last year. You are very special in the sight of God. You are the apple of His eye. Biji mata Tuhan. He will not do and He will not judge you like what's happened around the world, around the globe, around the time. It is time for you to surrender to God. I just want to make you and convict you so that you totally give your life, the rest of your age, the rest of your years and days to God. Or unless you lost everything. You lost everything before you die. Itu sebab para kekasih, persembahkan hidup saudara. Kalau saudara selama ini tahun-tahun kemarin saudara ragu dan bimbang, saya tulis peragu, maka saudara harus bertobat. Katakan, saya harus bertobat. Tidak menjadi peragu, tetapi orang yang sangat beriman. Saya berubah
demi nama Yesus. Berkat saya berubah luar biasa demi nama Yesus. Amin. Saudara boleh baca di rumah Kolose 2 ayat 2 dan 3. Dan itu akan sangat berharga dalam hidup saudara. Dan saya ingin supaya kita bisa mendapatkan dalam hidup ini sesuatu jaminan. Katakan jaminan dengan S dan K. Apa itu S dan K? Syarat dan ketentuan. Saudara, ya. Saudara baca di iklan dari satu toko. Semua yang memegang kupon ini akan mendapatkan mobil. Terus bawahnya tulis syarat S dan K berlaku. Dibaca syaratnya. Ya, jangan ayo kita belanja yang banyak, dapat kupon banyak. Berarti kita satu rumah ini bisa dapat 10 mobil. Ya, itu kurang jelas di sini. Ya, para kekasih, Tuhan mempunyai S dan K. Apa syarat dan ketentuannya? Saudara, jikalau saudara menyatu dengan Immanuel, bahkan ketika saudara dalam satu keadaan yang galau, saya tuliskan, betapa galau jiwaku. Aku minta tolong dan didengar teriakku oleh Tuhan. Aku minta tolong, aku sedang galau, aku sedang nggak bisa mikir. Saudara, ini loh Immanuel itu pas pada waktu saudara, waktu saya dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang bahaya, dalam keadaan yang nggak karu-karuan, nggak bisa dipegang. Itulah dia akan turun tangan kepada saudara. Katakan luar biasa. Itu sebab sebelum saya masuk pada subtema yang pertama nanti, saya ingin supaya kita dari pembahasan pokok kita, fondamen tema kita ini, saudara sudah paham, ngerti beneran dalam hidup saudara. Amin. Supaya saudara mengalahkan, saya tuliskan di bawah, gejala psikosomatis rohani. Saudara, apakah ini artinya? Adalah kondisi ketika pikiran atau emosi mempengaruhi kesehatan fisik kita. Badan kita jadi sakit gara-gara kita terlalu berat mikir, ya, atau terlalu marah, atau harapan cita-cita kita hancur berantakan. Lalu itu mempengaruhi fisik kita. Gak ada apa-apa, dokter laboratorium juga memeriksa darah saudara, kurang jelas, kurang pasti, saudara di bawah sinar ronsen ataupun sinar gamma melalui MRI yang mengeluarkan tenaga magnetic resonance, di mana saudara akan dilihat dengan jelas oleh dokter, nggak ada apa-apanya, nggak ada sakit sama sekali. Entah sakit, saudara kesakitan sampai nangis, itu namanya psikosomatis. Itu namanya efek kejiwaan saudara yang jengkel, yang marah, yang iri hati, yang cemburuan. Sampai saudara terkena efek psikosomatis. Dan saudara, dokter memberi nilai, ibu atau bapak atau nak, kamu baik-baik saja. Tidak ada virus, bakteri, baksel, nggak ada. Perubahan hormonal juga tidak ada. Kami tidak melihat satu spot di dalam darah kalian, di darah kamu, yang mengindikasikan kamu terkena sesuatu penyakit. Enggak ada semuanya. Kamu oke, kamu baik-baik saja. Tetapi tidak baik-baik sama sekali. Itu namanya psikosomatis. Ini di bidang rohani juga bisa terjadi. Itu sebab seorang anak Tuhan, kalau dia jauh dari Tuhan, dia akan pertama-tama mengalami psikosomatis rohani. Tuhan tidak bikin yang jahat sama dia, dan gak mungkin Tuhan bikin jahat. Dia akan marah kepada Tuhan. Dia akan tidak karu-karuan kepada Tuhan. Saudara, itu sebab
saya tuliskan psikosomatis dapat menimbulkan keluhan fisik. Ya, seperti mual, pusing, muntah, jantung berdebar, dan lain-lain. Ini terjadi juga di bidang rohani, para kekasih. Itu sebab saya ingin supaya kita semua memperhatikan, ya, saudara, apa yang menjadi penyebab kita secara rohani menderita psikosomatis. Padahal nggak ada apa-apa. Saudara datang ke gereja mendengarkan firman, hambanya menyiapkan firman, nggak sembarangan, total, dengan hancur hati dan air mata. Sudah. Tetapi saudara mengalami keadaan yang cemas, stres, nggak karu-karuan, sakit nggak sembuh-sembuh. Ekonomi uang terus korat-karit nggak karu-karuan. Saudara mesti tahu. Berarti seperti Bapak Gembala khotbahkan, aku menderita psikosomatis rohani. Dan ini berdampak pada segi fisik, lahiriah, jasmaniah, material, kesehatanku. Itu sebab anak-anak Tuhan, please, saya cuma bisa nganjurin saudara sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup, please lebih dekat kepada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Psikosomatis adalah kondisi ketika pikiran atau emosi mempengaruhi kesehatan fisikal kita, saudara. Dan ini di bidang rohani juga sering kali terjadi. Kita dilihat oleh orang baik-baik saja, ternyata di dalam kita sangat tidak baik-baik saja, saudara. Dan ini adalah gara-gara pasti ikut campur tangan intervensi dari setan iblis yang selalu membisikin saudara, membisikin saya. Sampai kita cemas, kita stres, kita nggak terima sama Tuhan. Tuhan baik sama orang lain, sama familiku, tapi aku ditelantarkan oleh Tuhan. Saya tuliskan faktor-faktor penyebab psikosomatis, kecemasan. Kalau saudara terlalu cemas, maafkan saya, ini ilustrasi saja. Tanggal 31 atau tanggal 1 masih jauh. Uang sudah habis. Saudara, maka saudara akan dicengkram dengan rasa cemas, stres, dan depresi. Ini tingkatannya. Cemas, stres, depresi. Secara psikologis. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, bebaskan hati saudara, roh saudara, untuk bersambung dengan Tuhan. Engkau dan saya mempunyai satu tekad. Aku hanya mau dekat dengan Tuhan. Aku mau meninggalkan semua dosa-dosaku. Aku mau lebih dekat dengan Dia, dan aku percaya Dia akan mempermuliakan aku di dunia dan di sorga. Semua katakan, tidak ada pilihan yang lain. Tidak boleh ada pilihan yang lain kecuali Immanuel. Dalam nama Yesus. Amin.